Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita kaji kitabnya. Sebelumnya mari kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil awqatil mukhtarah lil qiraah. Pasal menjelaskan tentang waktu-waktu yang dipilih untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu waktunya kapan yang paling bagus? Ini nanti akan dikupas oleh beliau Al-Imam An-Nawawi. I'lam wa sapa sira ketahuilah anna afdhalal qiraati teman setuhune luwih utama maca Quran. Iku ma waktu karena kang ono apa ma iku fi sholati ing dalam sholat. Ketahuilah paling utamanya membaca Al-Quran itu ketika kita sedang sholat. Jadi membaca Al-Quran itu yang paling utama setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Itu yang paling utama. Terus kalau membacanya satu juz gimana Pak Ustadz? Iya, satu juz tidak apa-apa. Kalau mau membaca satu juz. Tapi sholatnya sholat sunnah. Jangan sholat fardu berjamaah. Sholat fardu berjamaah. Suratnya Yasin. Jamaahnya hilang. Umpamanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jamaah yang belakang, waduh, surat Yasin. Mundur saya entek jamaah. I'lam anna afdhalal qiraati makana fi shalah. Ketahuilah waktu yang paling utama ketika membaca itu setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Wa madhabus Syafi'i wa akharina rahimahullah. Sedangkan menurut madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lain, iku inna tadwilal qiyami fi sholah bil qiraah afdalu min tadwilis sujudi wa ghairih. Menurut madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, ya, sesungguhnya lamanya berdiri di dalam sholat karena membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran itu lebih utama daripada lamanya bersujud dan yang lain. Jadi mazhab Syafi'i itu yang paling bagus, sholat itu yang paling lama ketika berdiri. Ketika kita berdiri, baca Quran yang panjang. Yang panjang, ya minimal, apa ya, surat Al-Alaq lah, Iqra. Tapi kalau kita kan sebaliknya. Kalau berdiri suratnya yang dipilih Al-Kautsar, An-Nas, Al-Ikhlas, biar cepat Pak Ustadz. Itu kalau madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hambali, 4 madhab itu sepakat bahwasannya
memanjangkan atau lama ketika berdiri di dalam sholat dengan membaca Al-Quran itu lebih utama daripada lama ketika sujud. Jadi sujud itu jangan lama-lama. Sujud tuh sampai 10 menit sampai badoke gosong ya. Lah tuku skincare ya eman lek badoke gosong. Wa amal qiraati lan anapun utawi maca Al-Qur'an fi ghairi sholati ing dalem liyane salat iku fa afdaluha mongko utawi luweh utamane qiraah iku qiraatul laili maca Al-Qur'an ing dalem wengi. Jadi waktu membaca Al-Qur'an setelah ada di dalam salat, yang lebih utama membaca Al-Qur'an di malam hari. Wa nisful akhiri minhu afdalu minal awal. Membaca Al-Quran di pertengahan, di setengah yang akhir, itu lebih utama daripada yang awal. Jadi membaca Al-Quran yang paling utama itu sekitar jam 12 malam ke atas. Jam 12 malam ke atas itu lebih utama baca Quran daripada pada maghrib. Pak Ustadz, masa jam 12 malam suruh baca Quran? Ya, gak percaya ya silahkan aja. Gak percaya. Belum dibuktikan kok. Tapi kan ngantuk Pak Ustadz ya. Ya iyalah. Wal qiraatu setelah itu, setelah waktu yang utama setelah pertengahan malam adalah wal qiraatu bainal maghrib wal isya mahbubatun. Membaca Al-Quran setelah sholat maghrib sebelum isya. Setelah sholat maghrib sebelum isya menempati ketiga. Jadi yang pertama yang paling bagus baca Quran itu di dalam sholat ketika berdiri setelah baca Al-Fatihah. Terus yang kedua, di pertengahan malam. Yang ketiga, waktu antara maghrib dan isya. Makanya saya menyarankan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang punya anak, ya, yang punya anak, yang punya cucu, ajarkan sebelum belajar, ajarkan ba'da maghrib, ba'da sholat maghrib itu membaca Al-Quran. Budayakan membaca Al-Quran. Tuh, membaca Al-Quran antara maghrib dan isya itu dicintai. Wa amma qiraatun nahar anapun utawi moco ning gone awan. Kalau membaca Al-Quran di siang hari, fa afdaluha maka ba'da sholati subhi, maka yang paling bagus setelah sholat subuh. Itu yang paling bagus. Wala karohata fil qiraah fi waqtin minal awqat. Membaca Al-Quran di waktu-waktu mana saja tidak ada makruhnya. Cuman afdolnya di situ. Boleh baca Al-Quran jam 8 pagi juga boleh, siang juga boleh, sore juga boleh. Cuman yang paling afdol di situ. Wala fi awqatin nahyi anis shalah. Dan tidak makruh di kapanpun, walaupun makruh menjalankan sholat, baca Quran tidak makruh. Namanya ba'da asyar. Ba'da asyar itu kan sholat hukumnya makruh. Baca Quran boleh-boleh saja, cuman kurang afdol. Makanya di pesantren itu ngaji itu ba'da maghrib. Jarang ngaji ba'da asyar. Ba'da asyar itu kurang afdol untuk dibuat baca Quran. Makanya orang-orang dulu, kiai-kiai dulu itu kalau ngajarkan Al-Quran untuk anak-anak itu ba'da maghrib. Jarang kiai-kiai dulu ngajar Quran ba'da duhur, itu jarang. Kiai-kiai sekarang aja ngajar Quran ba'da duhur.
Kiai-kiai baru sekarang itu ngajar Quran pada duhur, pada asar, kiai-kiai sekarang. Kenapa? Karena orang tuanya males ngantarin anak pada maghrib. Padahal waktu pada maghrib itu paling bagus, paling dicintai ketika anak-anak belajar Al-Quran. Loh kok seperti itu? Iya. Jadi bapak sama ibunya datang sebelum maghrib, jamaah maghrib di masjid. Lalu sambil nunggu anaknya pada maghrib ngaji. Setelah itu nanti selesai jamaah isya pulang. Seperti itu dulu. Masa kecil saya kayak gitu dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang ngajinya pada duhur, habis sekolah. Jadi anak-anak enggak punya waktu untuk bermain. Akhirnya bocah budrek rasanya. Labar maghrib dijak dolan ambek wong tuane. Dijak nglencer ngalor ngidul. Bar maghrib kok dolan-dolan. Bar maghrib dolan niku surup-surup. Maghrib niku waktune mempen, waktune ngaji, waktune nek omah, waktune nek masjid. Lah maghrib mau kamlaku teko ngendi-ngendi akhirnya anake kena demit. Toto angel. Jemaah Ibu R yang selalu mendapatkan dan berkah dari Allah. Wa amamalan anapun utawi waktu haka hukang ceritaake ing sapa Ibnu Abi Dawud. Ibnu Abi Dawud rahimahullah dan Mu'ad bin Rifa'ah saking Mu'ad bin Rifa'ah rahimahullah. Dan Masyahatin saking ngan masyikhatin saking pira-pira guru anahum ing setuhune masyikhah. Iku karihu padha geding. Iku karihu padha sengit geding ndak demen sapa masyikhah al-qiraata ing maca Quran ba'dal asri sawise asar. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud bahwasannya para guru-guru, para masyayikh dulu, zaman dulu, para masyayikh zaman dulu itu paling tidak suka kalau ada orang mengajarkan Al-Quran ba'da asar. Loh tenan. Tapi sekarang TPQ madrasah masuknya ba'da asar. Ini apa mungkin, mohon maaf ini, mohon maaf ya, apa mungkin belum pernah ngaji kitab Adhkar Nawawi ya? Ya Allah ya wallahu a'lam lah. Saya cuma menjelaskan di kitab Adhkar ya. Saya tidak menyinggung ustadz atau kiai manapun atau ustadz manapun, saya tidak menyinggung. Saya cuma menjelaskan tentang ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud bahwasannya para sahabat, para tabi'in itu paling tidak suka mengajar membaca Al-Quran setelah asar. Paling tidak suka membaca Al-Quran setelah asar. Loh, wa qalu lan padha ngucap sapa masyikha innaha temen setuhune maca Quran ba'da asar atau belajar membaca Al-Quran, membaca kitab ba'da asar iku dirasatul Yahudi, pelajarane wong Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mengajarkan apa-apa pada asar. Iku fa ghairu makbulin mongko ora den trimo. Wa amama hakau Ibnu Abi Dawud iku fa ghairu makbulin ora den trimo. La aslalahu. Tidak ada asal. Wa yukhtaru lan den pilih minal ayami saking pira-pira dina al-Jum'ata ing dina Jumat. Riwayat yang mengatakan bahwasannya mengajarkan Al-Quran ba'da asar itu adalah ajaran Yahudi, itu tidak diterima. Maksudnya apa? Ya bukan ajaran Yahudi, akan tetapi ba'da asar itu kurang disukai oleh para guru. Kurang disukai. Yang paling disukai mengajarkan Al-Quran itu ba'da maghrib. Ba'da maghrib itu paling disukai. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau mengajarkan ilmu itu ba'da maghrib untuk anak-anak itu. Jadi bar maghrib waktu ngaji ya, bar maghrib ngaji. Ngoten.
Wal yutaru saking pira-pira dina iku al Jum'atu dina Jumat. Paling bagus baca Quran itu adalah hari Jumat. Wal Isnin dina Senin, wal Khamis lan dina Khamis. Jadi dalam satu pekan itu, dalam satu putaran 7 hari itu yang paling bagus hari Jumat, setelah itu hari Senin, setelah itu hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Senin, Senin, Kamis, Jumat. Itu yang paling bagus. Wa yaumu Arafah lan dino Arafah. Hari Arafah itu hari tanggal 9 Dzulhijjah. Wa minal asyari lan saking 10 al-usrul awal min Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Wal asrul akhir min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu paling bagus juga. Banyak membaca Al-Qur'an. Wa minas syuhuri lan saking bulan Ar-Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu semuanya itu bagus baca Quran. Jadi seperti ini baca Quran itu. Jadi mau Quran itu enak ilmune, Bu. Masuk mau maca ayo ben dino maca 5 juz 10 juz kok gaya men. Padahal kemarin sudah dijelaskan, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalli minas salas. Tidak akan pernah paham seseorang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Wes ora lek paham. Wong kok bendina maca khotam 3 tahun ora paham. Lah memahami piye oleh maca memahami piye aja. Ini yang dawuh Kanjeng Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalli minas salas. Tidak akan pernah paham seseorang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, ora lek paham Quran. Ora paham. Iki Kanjeng Nabi sing dawuh senes kula. Jamaah Imam on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi membaca Al-Qur'an itu yang paling bagus adalah setelah membaca surah Fatihah dalam sholat. Itu yang paling bagus. Yang kedua, di tengah malam. Yang ketiga, ba'da maghrib sebelum isya. Yang keempat, ba'da subuh. Ba'da subuh. Itu. Jadi Anda tinggal pilih mau baca Quran, pilih yang mana. Kalau Anda termasuk orang yang ahli baca Quran, sholatnya lama-lama ketika sholat. Kalau bukan ahlinya, di tengah malam. Kalau di tengah malam tidak sempat baca Quran, sempatnya zikir pada maghrib. Pada maghrib tidak sempat, pada subuh. Waktu semuanya nggak sempat, ya saat sempatnya sampean lah. Tapi yang paling afdol di waktu-waktu itu adalah 4 ini. Ketika sholat, tengah malam, pada maghrib, pada subuh. Tuh. Terus, kalau waktu hari yang paling bagus baca Quran hari Jumat. Setelah itu hari Senin. Setelah itu hari Kamis. Setelah itu hari Arafah. Setelah itu 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah. Setelah itu bulan Ramadan. Seperti itu tata cara baca Al-Quran. Jamaah Imam on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi adabil khatam wa ma yata'allaq bihi. Pasal menjelaskan tentang adab-adabnya menghatamkan Al-Quran dan sesuatu yang berhubungan dengan khataman Quran. Qad taqaddama anal khatama lil qari' wahdahu yustahabu ayakuna fi shalah. Sudah dijelaskan kemarin, sesungguhnya menghatamkan Quran bagi orang yang membaca sendiri itu disunahkan ketika di dalam sholat. Kalau sampean jenengan semuanya termasuk orang yang hafal Quran, menghatamkan Quran sampai di dalam
sholat sampai khatam Quran itu lebih bagus. Wah, piye carane? Wa amma man yahtamu fi ghairi sholati kal jamaah alladhi yahtamuna mujtami'in fayustahabbu ayakuna khatmuhum fi awwalil lail au awwalin nahar kama taqaddama. Sedangkan orang yang menghatamkan Quran selain dalam sholat, seperti perkumpulannya orang-orang yang menghatamkan Quran, kal jamaah alladhi yahtamuna mujtami'in, seperti orang-orang yang berkumpul dalam menghatamkan Quran, fayustahabbu mongkoten sunahake apa ayakuna khatmuhum fi awalan nahar. Maka yang pertama khatamannya setelah subuh. Au awal lail, atau di awal malam. Berarti pada maghrib. Khatamannya yang bagus pada maghrib atau pada subuh. Itu kalau mau khataman. Fayustahabu siyamu yaumil khatam. Terus hari di mana dia menghatamkan Quran itu disunahkan untuk berpuasa. Disunahkan untuk berpuasa. Umpamanya Anda baca Quran khatam 30 hari umpamanya. Hari di mana jenengan akan menghatamkan Quran itu disunahkan puasa. Umpamanya hari terakhir harinya Senin umpamanya. Nah, di hari Senin itu Anda berpuasa dengan menghatamkan Quran, bacaan Anda. Illa ayu sadifa yaumana hasyar'u an siyamihi, kecuali khatamannya bertepatan dengan hari yang diharamkan berpuasa. Apa itu? Hari Tasyrik, hari Idul Fitri, dan hari Idul Adha. Itu tidak boleh berpuasa. Waqad sahangan Talhah bin Musarrif wal Musayyaf bin Rafi wa Hubaib bin Abi Thabit at-tabi'ina al-kufiyyina rahimahullahu ajma'in. Nah, hadis-hadis ini ditetapkan sahih dari Talha, dari Musayyab, dari Sayyid, semua tabi'in, murid-muridnya para sahabat rahimahullah. Annahum ing teman setuhune ulama kabeh iku kanu ana sapa tabi'in iku yusbihuna pada subuh siyaman fi yaumi, mulai subuh beliau berpuasa fi yaumil ladzi kanu yahtamuna fihi. Jadi kalau mau menghatamkan Quran dari subuh itu sudah berpuasa. Maksudnya di hari itu sudah berpuasa. Kalau khatamnya subuh, ya subuh itu berpuasa. Hari itu berpuasa. Umpamanya jenengan mau menghatamkan Quran hari Kamis umpamanya. Mau dikhatami subuh, mau dikhatami nanti malam Jumat pada maghrib, tetap puasa hari Kamisnya. Wa yustahabu huduru majlisil khatam liman yaqra. Disunahkan menghadiri majelis khataman Quran bagi orang yang membaca Al-Quran. Walam yuhsinul qira'ah, dan bagi orang-orang yang bacaan Qurannya kurang bagus. Disunahkan menghadiri khataman Quran. Khataman Quran itu bukan kok sehari terus khatam, enggak gitu. Khatamannya saja. Atau menghadiri majelis, huduru majelis khatam liman yaqra wa liman la yuhsin qira'ah. Disunahkan bagi orang yang tidak bisa membaca Quran dan bagi orang yang bacaannya kurang baik, disunahkan menghadiri majelis khataman Quran. Jadi majelis khataman Quran itu disunahkan bagi mereka-mereka yang tidak sempat baca Quran atau tidak bisa baca Quran, atau bagi orang yang bacaan Qurannya kurang baik. Itu disunahkan hadir di majelis khatam Quran. Kenapa? Karena mendengarkan bagi orang yang tidak bisa membaca itu pahalanya sama dengan membaca. Enak kan? Lah ngoten anu Pak Ustadz, saya ndak usah belajar baca Quran, saya tak mendengarkan saja biar pahalanya sama. Oh, enggak gitu. Enggak gitu, itu salah. Ya belajar, tetap belajar membaca. Cuman bagi yang sudah belajar tetap belum bisa atau tetap kurang baik, disunahkan mendengarkan khataman Quran. Tuh.
Waqad rawaina lan teman-teman riwayatake sapa ingsun fi sahihaini ing dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarul huyyada bil khuruji yaumil id liyashhidna al khaira wa da'watal muslimin. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid untuk keluar di hari Idul Fitri, di hari Id, di hari Idul Fitri, Idul Adha, supaya apa? Supaya bisa menyaksikan syiar kebaikan wa da'watal muslimin dan menghadiri undangannya para orang muslim. Jadi kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, walaupun lagi halangan, boleh-boleh saja keluar rumah untuk mendengarkan khutbah, boleh mendengarkan Quran, bacaan Quran, boleh. Yang tidak boleh kan ikut sholat id. Nah, umpamanya di lapangan Anda ikut di belakang sendiri umpamanya. Ya tidak usah ikut sholat, tapi ikut mendengarkan khutbahnya, ikut mendengarkan bacaan Qurannya, boleh. Boleh seperti itu. Jadi jangan di rumah. Saya di rumah saja, saya tidak sholat. Ya udah keluar aja, ikut di jamaah sholat id ikut, tapi yang belakang aja, di situ tidak usah ikut sholat, tapi mendengarkan khutbahnya, seperti itu. Jadi mulai besok kalau sholat id, sholat apa aja, pokoknya ikut aja, mau hadas besar, mau haid, mau apa, ikut aja. Yang penting jangan masuk masjid. Kalau di masjid, di luar aja, dengerin khutbahnya. Siapa tahu dari khutbah itu menambah iman, menambah ilmu. Warawaina lan riwayatake sapa ingsun fi musnadid Darimi dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anahu kana yaj'alu rajulan yuraqabu rajulan yaqra'ul Qur'an. Anahu teman setuhune Ibnu Abbas iku kana ana sapa Ibnu Abbas iku yaj'alu dadekake sapa Ibnu Abbas rajulan ing wong lanang yuraka kang neliti sapa rajulan ing wacane wong lanang yaqra'ul Qur'an kang maca Qur'an. Ibnu Abbas itu mengangkat seorang laki-laki yang ditugaskan untuk nyemak, untuk meneliti bacaan Quran. Fa idza arada ayahtama iklam Ibnu Abbas ayashhadu dzalik. Jadi Ibnu Abbas itu mengangkat seorang pegawai, seorang laki-laki yang disuruh untuk meneliti gimana orang-orang yang baca Quran mau khatam. Ayo tetinen sapa sing maca Quran arep khatam sapa? Golek ape khatam, Ibnu Abbas akan hadir di acara khataman. Jadi sing ngatami Ibnu Abbas. Juz 30 sing maca Ibnu Abbas jadi khataman. Biyen khataman iki ngendi-ngendi kathah nggih, Bu. Khataman Quran ngono ngendi-ngendi kathah. Maksudnya apa? Khataman ki ya maca iku lho, maca juz 30 iku lho. Makanya dulu ngendi-ngendi iku enek juz amma. Titik-titik juz amma, titik-titik juz amma iku juz digawe khataman. Juz amma itu juz yang awalnya diawali dengan surat amma ya tasa'alun, itu namanya juz amma. Saiki jarang ada kayak gitu. Soalnya apa? Sing maca Quran khatam saiki saya reneng. Jadi reneng saiki. Dan acara khataman saiki reneng. Dulu acara khataman itu hampir tiap bulan ada di rumah-rumah. Jadi undangan ngoten niku masa kecil saya banyak kok. Undangan ngoten niku. Undangan apa niki Mang? Anu Pak niki wau undangan khotaman, mangke badhe maghrib. Undangan khotaman Quran. Jadi membaca surat mulai yang pendek-pendek lah. Kadang mulai Ad-Duha. Kadang dimulai dari Amma Yatasa'alun itu khotaman namanya. Lho kok pun khotam Bu, kados pun khotam dak nuni kok nggih Pak Ustad, kula sesasi khotam. Wah alhamdulillah. Enten sing 3 sasi khotam. Enten sing setahun lagi khotam. Lek jamaah pamit on air khotame pirang tahun? 3 tahun. Bulan sekali Bapak. Tiap hari Bah, one juz. Wah, tiap hari khotam. Alhamdulillah. Alhamdulillah di khotaman.
Nah, kalau khotaman, pilih hari apa tadi? Kalau bisa hari Jumat. Nggak bisa hari Jumat, hari Senin. Nggak bisa hari Senin, hari Khamis. Pilih 3 hari itu untuk dibuat khotam. Tuh. Seperti itu riwayatnya. Kita lanjutkan. Kurang 2 lagi. Baru yang dengan Abi Dawud bi isnadin sahih. Dan Qatadah at-Tabi'i al-Jalil Imam Sahih bi Anas radhiyallahu anhu qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatamal Qur'an jama'a ahlahu wa da'a. Anas bin Malik itu kalau baca Qur'annya sudah waktunya khatam. Itu Anas bin Malik mengumpulkan keluarganya lalu berdoa bersama. Anas bin Malik ini khatimu Rasulillah sing biasane napa jenenge jadi khotimi Kanjeng Nabi, sing ngladeni Kanjeng Nabi dahare nyedek-nyedekne banyu wudu. Pokoknya sing ning dalem cara mbiyen, cara cah pondok jenenge bocah dalem. Jadi yang jadi khotimnya Rasulullah. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kalau sudah waktunya menghatamkan Quran, namanya dalam waktu 1 bulan itu membaca Quran, terus sudah waktunya khatam, itu keluarganya diajak ngumpul. Keluarganya diajak ngumpul, terus doa bersama, setelah itu makan-makan bersama. Asik kan? Seperti mbah saya dulu. Mbah saya dulu juga gitu. Mbah saya dulu itu rata-rata khatam Quran itu kalau enggak sebulan, kadang ya 2 bulan. Tergantung kesehatan. Kalau pas lagi sehat, biasanya sebulan sekali itu khotaman. Kalau agak enggak begitu fit gitu bisa jadi 40 hari, bisa jadi 2 bulan. Itu khotaman. Kalau lagi khotaman, itu anak cucunya ngumpulin, Bu. Ngumpulin. Acaranya biasanya malam Senin. Biasanya. Malam Senin, ngumpul semuanya. Terus acaranya khotaman. Terus cucu-cucunya disuruh baca juz 30. Disuruh baca juz 30. Yang agak besar suratnya terus satu. Biasanya saya kebagian surat Iqra biasanya. Sampai apal loh. Saya kebagian surat Iqra biasanya. Tuh, setelah itu doa bersama, makan-makan. Itu mbah saya dulu. Ternyata ada dasarnya, yaitu Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu idza khatamal Quran jama'a ahlahu wa da'a. Anas bin Malik itu ketika pas waktunya menghataman Quran, mengumpulkan keluarganya dan berdoa bersama. Seperti itu. Asik kan? Ini kalau tradisi ini jenengan jalankan di keluarga Anda, asik banget loh ini. Beneran. Anda baca Quran, khatam, terus iki acaranya khotaman. Iki gawe ingkung. Wah, asik. Waruyalan dan riwayatake bi asani di sahihah Danil Hakim bin Utaibah bitai al-musannah dengan ta yang di titik 2 fauqa summa tahta summa ba arsala ila Mujahid wa Ubaidah inna arsalna ilaika lianna aradna ayahtimal Quran. Jadi Mujahid ar Ubaidah itu berkata, kami mengutus untukmu untuk menghatami Quran. Wa du'a mustajabun inda khatmil Quran. Berdoa itu ijabah ketika pas lagi khataman Quran. Jadi kalau pas khataman Quran itu doanya ijabah. Makanya jenengan kalau ada orang pas khataman Quran hadir saja. Itu saja. Hadir itu doanya mustajab. Pas lagi khataman Quran. Jadi ada orang yang khatam Qurannya itu 1 minggu sekali ada. Ada yang khatam Quran itu sebulan sekali, ada yang 40 hari sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali khataman Quran. Saya itu punya saudara, khatam Qurannya itu setahun sekali. Dulu dihina-hina, dipandang sebelah, khatam Quran kok setahun. Tapi setelah saya teliti, ternyata saudara saya yang khatam Quran setahun sekali itu ternyata lebih paham daripada saya. Loh, beneran. Beliau membaca Al-Quran sehari 1 ruku, tapi dipahami.
Terus biasanya setahun sekali itu nyembelih kambing. Nyembelih kambing, acaranya khotaman Quran, ngundang para tetangga, keluarganya dikumpulkan. Wah, asik bener ini ya. Milik kula milik kali keluarga nih, dulur kula nih. Jadi maca Quran niku ndak banyak-banyak. Jadi pada maghrib ngoten niku semua maca Quran. Terus dimaknani, dingerteni. Setahun sekali khotam. Setelah setahun sekali khotam nyembelih kambing ngumpul. Wah, asik ini. Seperti itu. Wa fi sahihi an Mujahid qala kanu yastama'una inda khatmil Qur'an wa yaquluna innar rahmata tanzilu inda khatmil Qur'an. Menurut riwayat dari Mujahid, para sahabat, para tabi'in itu berkumpul ketika ada acara khotaman Quran. Jadi pas baca juz 30 ke atas itu mulai khotam, itu semuanya berkumpul untuk acara khotaman. Wa yustahabu addu'a wa aqibal khotmati istihbaban muta'akkidan syadidan lima qatamnahu. Disunahkan berdoa ketika selesai khataman Quran. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi paling bagus itu berdoa setelah khataman Quran. Jemaah Imamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, saya simpulkan kajian pagi hari ini. Yang pertama, membaca Al-Quran itu yang paling afdol adalah ketika dalam sholat. Waktunya di mana tempatnya? Setelah baca surah Fatihah. Yang kedua di tengah malam. Yang ketiga pada maghrib. Yang keempat setelah subuh. Nah, selain itu tidak disunahkan, tapi boleh-boleh saja. Bukan tidak boleh loh ya, boleh-boleh saja, tapi tidak disunahkan. Terus kalau hari yang paling bagus hari Jumat, hari Senin, hari Khamis. Itu bagus untuk dibuat khataman. Bagus dibuat khataman Quran hari Jumat, hari Senin, hari Khamis. 3 hari dalam 1 minggu. Dibuat khataman bagus. Hari Jumat, hari Senin, hari Khamis. Tuh. Terus untuk hari-hari yang lain dibuat khataman Quran hari Arafah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan dan seluruh bulan Ramadan. Tuh. Sedangkan yang paling bagus khataman Quran itu hari di mana ketika Anda menghatamkan Quran, contoh ya, jamaah Iwamid menjalankan wirid one day one juz umpamanya. Sehari 1 juz. Terus pas waktu khatamannya apa? Waktu khatamannya kok pas hari Senin, maka di hari waktu khataman itu disunahkan berpuasa. Tuh. Bukan malah makan-makan. Hari khatamannya Senin, jam 12 siang malah makan-makan. Malah disunahkan puasa. Makan-makannya nanti kalau buka. Gitu loh. Terus disunahkan hadir di majelis khataman Quran. Majelis khataman Quran itu di majelis ketika hari di mana Al-Quran dihatami. Bukan sehari terus khatam ngono ndak ngono. Sehari khatam ngono, wah, jelebar lambe ini. Apa tidak boleh Pak Ustadz? Boleh-boleh saja. Cuman yang paling bagus khataman Quran itu ya hadis kemarin jangan kurang dari 3 hari khatam. Nanti malah tidak paham nanti. La yafqahu, tidak akan mengerti artinya, tidak akan mengerti maksudnya orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tidak muat, otak kita itu tidak muat kalau ingin memahami Al-Quran kurang dari 3 hari. Itu Rasul yang bersabda, bukan saya. Jadi kalau ada orang yang menentang ya silahkan ngaji kitab Adhkar Nawawi, yang saya cuma membaca kok. Gitu. Disunahkan mengumpulkan keluarga, orang-orang tercinta, orang-orang terdekat ketika khataman Quran. Terus doa bersama. Yo lek lumpuk-lumpuk yo aja lali, mosok ngumpul gak enek makanan-makan yo ndak sip to yo. Nah, namanya juga kumpul-kumpul pasti ada makan-makan, itu sudah lagu wajib itu. Usah dijelasnya wis paham. Dah, jamaah Iwamid on Air, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga kajian pagi hari ini menambah ilmu, menambah iman,
pastinya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat beraktivitas, selamat berjuang, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.